Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita memulai kisah kali ini, mari luangkan waktu sejenak untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga menjadi saksi di hari akhir dan mendatangkan syafaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dalam menyebarkan dakwah Islam. Insya Allah, ini akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin. Raina adalah seorang gadis desa yang sederhana. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, terbiasa hidup dengan kesederhanaan, dan memiliki hati yang lembut. Wajahnya manis dengan mata yang selalu memancarkan ketulusan. Sejak kecil, ia dididik untuk menjadi perempuan yang mandiri dan penuh pengabdian. Adrian, di sisi lain, adalah pria kota yang tampan dengan latar belakang keluarga kaya. Ia terbiasa hidup dengan kemewahan, tetapi tidak seperti kebanyakan orang dari kalangan berada. Adrian memiliki hati yang tulus. Ia tidak pernah memandang rendah orang lain berdasarkan status sosial mereka. Sikapnya itulah yang membuat Raina jatuh cinta. Cinta mereka tumbuh dari pertemuan yang tidak disengaja. Adrian yang saat itu tengah melakukan penelitian di desa Raina, terpikat oleh kesederhanaan dan ketulusan gadis itu. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, dan Adrian yakin bahwa Raina adalah wanita yang ia inginkan dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan mereka tidak sepenuhnya disambut dengan tangan terbuka. Bu Laras, ibu Adrian, adalah wanita yang angkuh dan perfeksionis. Sejak pertama kali bertemu dengan Raina, ia langsung merasa gadis itu tidak pantas untuk anaknya. Menurutnya, Adrian seharusnya menikahi wanita dari kalangan yang setara, bukan gadis desa yang tidak memahami kehidupan elit. Ketika Adrian mengutarakan niatnya untuk menikahi Raina, Bu Laras dengan tegas menolak. Ia menganggap pernikahan ini sebagai kesalahan besar. Adrian, kamu pikir hidup hanya tentang cinta? Lihat dia, apa yang bisa dia berikan untukmu selain kesederhanaannya yang tidak berguna, ujar Bu Laras dengan nada merendahkan. Namun, Adrian tidak peduli. Baginya, cinta adalah segalanya. Dengan penuh keberanian, ia tetap melangkah maju dan menikahi Raina, meskipun tanpa restu penuh dari ibunya. Pernikahan itu berlangsung sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa Adrian rasakan. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada kebahagiaan yang tulus. Raina berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi istri yang baik dan membuktikan bahwa dirinya pantas mendampingi Adrian. Namun, ia belum tahu bahwa kehidupan setelah pernikahan tidak akan semudah yang ia bayangkan. Bu Laras tidak akan tinggal diam. Ia bertekad membuktikan bahwa Raina memang tidak layak menjadi bagian dari keluarga mereka. Setelah resmi menikah dengan Adrian, Raina pindah ke rumah keluarga suaminya. Rumah itu megah bak istana, jauh berbeda dari rumah kecilnya di desa. Setiap sudutnya dipenuhi barang-barang mahal, lampu kristal berkilauan, dan lantai marmer yang berkilap. Namun, kemewahan itu justru membuatnya merasa asing. Ia bukan hanya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, tetapi juga dengan keluarga Adrian yang sejak awal tidak menerimanya. Bu Laras tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Raina. Setiap hari, ia selalu mencari-cari kesalahan menantunya. Jika makanan yang disiapkan Raina kurang sesuai dengan selera, Bu Laras akan mengomentari dengan nada sinis. Jika Raina terlalu lama menyelesaikan pekerjaan rumah, Bu Laras akan mencibir bahwa ia tidak cekatan. Bahkan, cara Raina berpakaian pun tidak luput dari kritiknya. Adrian pantas mendapatkan wanita yang lebih berkelas, gumam Bu Laras setiap kali melihat Raina berjalan melewati ruang tamu dengan pakaian sederhananya. Tak hanya itu, Raina juga harus menghadapi Selin, sepupu Adrian yang sejak lama menyimpan perasaan pada pria itu. Selin adalah wanita cantik, berpenampilan anggun, dan sangat dekat dengan keluarga Adrian. Ia tidak pernah menyukai keberadaan Raina dan merasa bahwa gadis desa itu telah merebut Adrian darinya. Dengan licik, Selin memanfaatkan kebencian Bu Laras terhadap Raina. Ia sering berpura-pura baik di depan Adrian, tetapi di belakang, ia selalu menjelek-jelekan Raina. Tante, tadi aku lihat Raina diam saja saat pelayan yang lain bekerja. Sepertinya dia memang tidak terbiasa dengan rumah seperti ini,
ujar Selin dengan nada penuh kepura-puraan. Bularas, yang memang sudah tidak menyukai Raina, semakin yakin bahwa menantunya itu memang tidak pantas berada di rumah mereka. Hari demi hari, Raina merasa semakin tertekan. Ia berusaha sabar dan tetap tersenyum di depan Adrian, tetapi hatinya terluka. Setiap kali ia mencoba mendekati mertuanya, ia hanya menerima cemoohan dan tatapan dingin. Namun, Raina tidak ingin menyerah. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi istri yang baik bagi Adrian. Ia mulai belajar mengurus rumah dengan lebih cekatan, memasak dengan lebih baik, dan berusaha mengambil hati mertuanya. Namun, sekeras apapun ia mencoba, semua usahanya seakan tidak ada artinya. Di balik semua itu, Selin terus merancang rencana untuk membuat Raina terpuruk lebih dalam. Ia tahu bahwa selama Adrian tetap mencintai Raina, tidak akan mudah untuk menyingkirkannya. Maka, ia pun mulai menyusun strategi licik untuk memisahkan mereka. Raina tidak sadar bahwa bahaya semakin mendekatinya. Ia hanya berpikir bahwa dengan kesabaran dan ketulusan, ia bisa memenangkan hati keluarga Adrian. Namun, ia tidak tahu bahwa di rumah itu, ada orang-orang yang siap menjatuhkannya kapan saja. Suatu pagi, Adrian terbangun dengan tubuh yang terasa panas dan lemas. Kepalanya berdenyut hebat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Saat ia mencoba bangkit dari tempat tidur, kakinya terasa begitu berat hingga hampir membuatnya terjatuh. Raina, yang sedang menyiapkan sarapan, segera menghampiri suaminya begitu mendengar suara gemeretak dari kamar. Wajah Adrian pucat, napasnya tersengal, dan matanya terlihat sayu. "Adrian, kamu kenapa?" seru Raina panik. "Aku merasa sangat lemas. Badanku panas sekali," jawab Adrian dengan suara lemah. Tanpa berpikir dua kali, Raina membantu Adrian berbaring kembali di tempat tidur dan segera mengambil kain basah untuk menurunkan panasnya. Namun, suhu tubuh suaminya terus naik. Dengan tergesa-gesa, ia menghubungi dokter keluarga untuk datang memeriksa kondisi Adrian. Sepanjang hari, Raina merawat Adrian tanpa henti. Ia mengganti kompres, memastikan suaminya tetap terhidrasi, dan menyuapinya dengan bubur hangat agar tubuhnya tetap mendapatkan asupan gizi. Malam pun tiba, tetapi Raina tetap terjaga, duduk di samping tempat tidur Adrian sambil menggenggam tangannya erat. Namun, perhatian dan kepedulian Raina tidak membuat Bularas terharu. Sebaliknya, wanita itu semakin membenci keberadaan menantunya. "Kamu ini istri macam apa? Adrian tidak pernah sakit separah ini sebelumnya. Sejak menikah denganmu, hidupnya malah penuh kemalangan," bentak Bularas dengan tatapan tajam. Raina terdiam, hatinya perih mendengar tuduhan itu. Ia tahu dirinya sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi tetap saja ia disalahkan. "Tapi, Bu, saya sudah melakukan segalanya untuk merawat Adrian," ujar Raina dengan suara bergetar. "Omong kosong. Kalau memang kamu bisa merawatnya, kenapa dia malah semakin parah? Kamu itu hanya membawa kesialan dalam keluarga ini," potong Bularas dengan nada penuh kebencian. Selin, yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, tersenyum puas melihat Raina dimarahi habis-habisan. Ia pun menambahkan minyak ke dalam api dengan berpura-pura ikut prihatin. "Tante, mungkin Raina memang tidak terbiasa mengurus orang sakit. Kasihan Adrian. Dia butuh perawatan yang lebih baik," ujar Selin dengan nada manis, tetapi penuh maksud tersembunyi. Bularas mengangguk setuju. Matanya masih menatap Raina dengan sinis. "Mulai sekarang, biar aku saja yang mengurus Adrian. Kamu jangan ikut campur." Raina hanya bisa menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ia adalah istri Adrian dan sudah menjadi tugasnya untuk merawat suaminya. Tapi ia tahu, tidak ada gunanya berdebat dengan Bularas. Malam itu, Raina tetap tinggal di kamar meski dilarang oleh mertuanya. Ia duduk di sudut ruangan, memandangi Adrian yang tertidur dengan wajah pucat. Dalam hatinya, ia berdoa agar suaminya segera sembuh. Ia tidak peduli jika semua orang menyalahkannya. Yang terpenting baginya adalah kesembuhan Adrian.
Namun, ia tidak tahu bahwa ini baru awal dari cobaan yang lebih besar yang akan menghampirinya. Di dalam rumah keluarga Adrian, suasana semakin memanas. Bularas semakin murka dengan kondisi anaknya yang tak kunjung membaik. Wajahnya penuh amarah, dan setiap kali melihat Raina, kebenciannya semakin dalam. Selin, yang sejak awal menginginkan Raina pergi, melihat ini sebagai kesempatan emas. Dengan raut wajah penuh kepura-puraan, ia duduk di samping Bularas dan menghela napas panjang. "Tante, aku benar-benar khawatir dengan kondisi Adrian. Aku rasa semua ini terjadi karena dia terlalu banyak pikiran," ucapnya dengan nada prihatin. Bularas menatapnya tajam. "Maksudmu apa, Selin?" Selin pura-pura ragu sejenak sebelum akhirnya melanjutkan. "Aku tidak bermaksud buruk, Tante. Tapi kita semua tahu Adrian selalu hidup dalam kenyamanan. Sejak menikah dengan Raina, hidupnya berubah total. Mungkin dia terlalu stres, dan itu yang membuatnya jatuh sakit seperti ini." Perkataan Selin bagai racun yang meresap ke dalam hati Bularas. Tangannya mengepal erat, matanya menyipit penuh kemarahan. Benar juga. Sejak menikahi perempuan desa itu, hidup Adrian jadi berantakan. "Dia tidak pantas untuk anakku," hardik Bularas. Suaranya menggema di seluruh rumah. Raina yang kebetulan melewati ruang tamu terkejut mendengar kata-kata itu. Dengan hati berdebar, ia menghampiri mereka. "Bu, saya tidak pernah berniat membuat Adrian sakit. Saya selalu berusaha merawatnya dengan baik." Raina berusaha menjelaskan, suaranya bergetar menahan kesedihan. Namun, Bularas tidak mau mendengarnya. Dengan wajah penuh amarah, ia berdiri dan menuding Raina. "Cukup. Aku sudah muak melihatmu di rumah ini. Sejak kau datang, keluarga kami hanya mendapat kesialan. Sekarang juga, kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumah ini." Dunia Raina seakan runtuh. Matanya memanas, dadanya sesak. Ia menoleh ke kamar tempat Adrian berbaring, berharap suaminya akan membelanya. Namun, Adrian masih dalam kondisi lemah dan belum sepenuhnya sadar. "Bu, tolong, jangan lakukan ini. Saya mencintai Adrian." Raina memohon, air matanya mulai mengalir. "Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Pergi sekarang juga." Suara Bularas meninggi, membuat para pelayan di rumah itu terdiam ketakutan. Raina menelan kepedihan itu dalam-dalam. Dengan tangan gemetar, ia melangkah ke kamar untuk mengambil barang-barangnya. Pandangannya jatuh pada Adrian yang masih terbaring tak berdaya. "Aku pergi dulu, Mas. Cepatlah sembuh," bisiknya sambil menggenggam tangan suaminya untuk terakhir kalinya. Tanpa ada yang membelanya, tanpa ada tempat untuk berpaling, Raina melangkah keluar rumah dengan hati yang hancur. Langit yang mendung seakan mencerminkan perasaannya. Hujan mulai turun perlahan, membasahi wajahnya yang sudah dipenuhi air mata. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Namun satu hal yang pasti, hidupnya kini tidak lagi sama. Rumah besar keluarga Adrian kini terasa sepi. Setelah Raina pergi, tidak ada lagi sosok yang dengan setia merawat Adrian. Namun, anehnya, kesehatannya mulai membaik sedikit demi sedikit. Tubuhnya yang semula lemah mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Suatu pagi, dokter keluarga datang untuk memeriksa Adrian. Bularas dan Selin menunggunya dengan harapan bahwa dokter akan mengatakan sesuatu yang semakin menyudutkan Raina. "Dokter, bagaimana kondisi anak saya sekarang?" tanya Bularas dengan nada penuh harap. Dokter tersenyum tipis dan menutup buku catatannya. "Sebenarnya, kondisi Tuan Adrian sudah jauh lebih baik. Yang membuat saya heran adalah perawatan intensif yang diterimanya sebelumnya sangat membantu proses pemulihannya. Jika bukan karena perawatan itu, mungkin kondisinya bisa lebih buruk." Bularas tertegun. "Perawatan? Maksud dokter?" Dokter mengangguk. "Ya. Saya mendapat laporan dari para perawat di rumah ini bahwa selama Adrian sakit, istrinya, Raina, yang merawatnya dengan telaten. Dia memastikan Adrian mendapatkan asupan yang cukup, mengganti kompresnya,
bahkan menjaga agar tubuhnya tetap hangat setiap malam. Adrian, yang duduk di ranjangnya, menatap dokter dengan ekspresi terkejut. Jadi, selama ini, Raina yang merawatku. Tentu saja. Kalau bukan karena dia, mungkin pemulihan Anda akan jauh lebih lama, jawab dokter. Kata-kata itu menggema dalam benak Adrian. Kenangan tentang Raina yang selalu berada di sisinya saat ia sakit mulai kembali. Ia teringat suara lembut Raina yang membisikkan doa, tangan halusnya yang menyeka keringat dari dahinya, serta pelukan hangatnya yang selalu membuatnya merasa tenang. Adrian merasakan sesak di dadanya. Ia teringat saat Raina diusir tanpa bisa membela dirinya. Ia tidak melakukan apapun. Ia telah membiarkan wanita yang mencintainya pergi dengan penuh kesedihan. Cepat sembuh ya, Mas. Itu adalah kata-kata terakhir Raina sebelum pergi. Tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Mengapa ibunya begitu yakin bahwa Raina penyebab semua masalah? Mengapa Selin selalu terlihat tersenyum licik setiap kali Raina disalahkan? Adrian menoleh ke arah Selin yang tampak mulai gelisah. Jangan bilang semua ini adalah rencanamu, Selin. Gumamnya, tatapannya tajam. Selin terlonjak, tetapi ia segera memasang ekspresi polos. Apa maksudmu, Adrian? Aku hanya peduli padamu. Adrian mengabaikannya. Dengan sisa tenaga, ia beranjak dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Saat itu juga, seorang pelayan rumah tangga yang selama ini diam akhirnya memberanikan diri berbicara. Dengan suara lirih, ia berkata, "Maaf, Tuan Adrian, tapi saya mendengar percakapan Nona Selin dan Nyonya Laras beberapa waktu lalu. Mereka memang sengaja menyalahkan Nyonya Raina agar diusir dari rumah ini." Mata Adrian membelalak. Ia menoleh tajam ke arah ibunya. "Ibu, apa itu benar?" Bu Laras terdiam. Wajahnya pucat pasi, tak mampu berkata-kata. Adrian mengepalkan tangannya. "Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari Raina dan membawanya kembali." Tanpa membuang waktu, Adrian segera mengambil jaketnya dan berjalan keluar rumah. Ia tidak peduli dengan protes ibunya atau panggilan Selin. Yang ada di pikirannya hanya satu hal, menemukan wanita yang telah ia sakiti dan memperbaiki semuanya. Adrian mengendarai mobilnya dengan perasaan penuh penyesalan. Sepanjang perjalanan menuju desa Raina, pikirannya dipenuhi dengan bayangan wajah istrinya yang penuh kesedihan saat pergi dari rumah. Ia masih ingat bagaimana tubuhnya lemas dan tak berdaya, tak mampu membela wanita yang ia cintai ketika ibunya mengusirnya. "Apa aku masih punya kesempatan untuk menebus kesalahanku?" Gumamnya pelan, kedua tangannya menggenggam erat kemudi. Begitu tiba di desa, Adrian mengira akan menemukan Raina yang masih terpuruk, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia dikejutkan oleh pemandangan yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Di tengah desa, sebuah warung makan berdiri dengan megah. Ramai, penuh dengan pelanggan yang datang dan pergi. Bau harum makanan menguar dari dapur, membuat suasana semakin hidup. Beberapa ibu-ibu terlihat sibuk melayani pesanan, sementara beberapa pemuda mengangkat bahan makanan dari truk pengiriman. Adrian melangkah pelan, matanya menyapu setiap sudut warung itu, hingga akhirnya ia melihat sosok yang selama ini dirindukannya. Raina. Wanita itu berdiri di tengah warung dengan anggun, mengenakan pakaian sederhana tapi elegan. Wajahnya lebih cerah, matanya bersinar penuh kepercayaan diri, dan senyum di bibirnya membuatnya terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi terlihat seperti gadis desa yang pemalu dan takut menghadapi dunia. Adrian terpaku. Ia tidak percaya dengan perubahan besar yang terjadi pada istrinya. "Silakan duduk dulu, Bu, nanti saya bantu pesanannya." Raina tersenyum pada salah satu pelanggan sebelum berbalik dan tanpa sengaja bertemu pandang dengan Adrian. Waktu terasa berhenti. Mata Raina membelalak sedikit, tetapi ia segera mengendalikan ekspresinya. Ia tidak lagi tampak lemah dan rapuh. "Adrian," suaranya terdengar tenang, tanpa getaran emosi yang berlebihan. Adrian merasa dadanya sesak.
Ia melangkah maju, ingin mendekatinya. Tapi entah kenapa, kini ia merasa canggung. Ia tidak lagi berdiri di hadapan seorang wanita yang butuh perlindungannya. Raina. Aku? Adrian mencoba berbicara, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokannya. Salah satu pegawai warung menghampiri mereka, menyela momen itu. Mbak Raina, ada tamu dari kota ya? Mau disiapkan tempat khusus? Raina menghela napas pelan lalu mengangguk. Tidak perlu, Bei. Aku bisa mengurusnya sendiri. Pegawai itu pergi, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan. Adrian menatap wanita di hadapannya. Raina, aku datang untuk meminta maaf. Raina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Adrian dengan sorot mata yang sulit ditebak. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada lembut. Duduklah dulu. Kau pasti lelah setelah perjalanan jauh. Adrian mengangguk perlahan, mengikuti Raina ke salah satu meja di sudut warung. Ia menyadari sesuatu. Raina kini bukan lagi gadis yang bisa dengan mudah disakiti. Ada kekuatan dalam dirinya yang belum pernah Adrian lihat sebelumnya. Kini, Adrian sadar bahwa ia tidak bisa hanya datang dan meminta maaf begitu saja. Jika ia ingin mendapatkan kembali hati Raina, ia harus berusaha lebih keras. Adrian menatap Raina dengan penuh harap. Ia sudah mengungkapkan segala penyesalannya, meminta maaf atas kebodohannya yang telah membiarkan Raina tersakiti. Namun, ekspresi di wajah wanita itu masih sulit ditebak. Raina, aku tahu aku salah. Aku terlalu lemah, membiarkan ibuku dan Selin memperlakukanmu seperti itu. Aku seharusnya membelamu, seharusnya tidak membiarkan mereka mengusirmu. Adrian menarik napas dalam-dalam, suaranya terdengar bergetar. Aku mencintaimu. Aku ingin kita kembali bersama. Raina menundukkan kepala, jemarinya saling bertaut di pangkuannya. Ia tidak langsung menjawab. Hatinya bergejolak. Bagian dalam dirinya ingin segera menerima Adrian, ingin kembali merasakan dekapan hangat pria itu. Namun, rasa sakit yang pernah ia alami tidak mudah hilang begitu saja. Aku tidak tahu, Adrian. Raina akhirnya berbicara, suaranya lirih namun tegas. Aku memang masih mencintaimu, tapi aku tidak yakin bisa kembali seperti dulu. Luka yang kau biarkan terjadi begitu dalam. Bagaimana aku bisa percaya bahwa hal yang sama tidak akan terulang? Adrian terdiam. Ia tidak bisa menyalahkan Raina atas keraguannya. Sementara itu, di kota, kehidupan Bularas dan Selin tidak berjalan baik setelah kepergian Adrian. Adrian telah mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan rumah, memutuskan hubungannya dengan keluarganya demi menebus kesalahannya. Ia bahkan melepaskan hak warisnya dari bisnis keluarga. Keputusan itu menjadi pukulan telak bagi Bularas. Ia tidak pernah menyangka putranya akan meninggalkannya demi wanita yang selalu ia hina. Adrian tidak akan tahan lama di desa itu. Cepat atau lambat, dia akan kembali. Bularas berteriak marah, membanting cangkir teh di meja ruang tamu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasa takut. Selin, di sisi lain, menerima konsekuensi dari perbuatannya. Setelah kebenaran terungkap, reputasinya di kalangan sosialita hancur. Orang-orang yang dulu menghormatinya mulai menjauhinya setelah mengetahui bahwa ia telah menyebarkan fitnah dan berusaha memisahkan Adrian dari istrinya. Ini semua salah Raina. Kalau saja dia tidak muncul dalam hidup Adrian, gumamnya dengan penuh kebencian. Namun, tidak ada yang peduli dengan kemarahannya lagi. Kembali ke desa, Adrian masih menunggu jawaban dari Raina. Ia tahu, ia tidak bisa memaksa. Jika ingin mendapatkan kembali kepercayaan istrinya, ia harus menunjukkan dengan tindakan, bukan sekadar kata-kata. Aku tidak akan memaksamu untuk kembali padaku sekarang, Raina, kata Adrian dengan nada penuh ketulusan. Tapi aku akan tetap di sini. Aku akan berusaha membuktikan bahwa aku memang pantas untukmu. Raina menatapnya dalam-dalam. Hatinya masih bimbang. Namun, melihat kesungguhan di mata Adrian, ia tahu bahwa pria itu telah banyak berubah. Namun,
Apakah perubahan itu cukup untuk menyembuhkan luka yang telah ada? Malam itu, Raina duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit desa. Hatinya dipenuhi pergolakan. Adrian, pria yang pernah menjadi dunianya, kini berdiri di ambang pintunya, meminta kesempatan kedua. Namun, luka yang dulu begitu dalam masih menyisakan jejak dalam hatinya. Adrian menepati janjinya. Ia tidak mendesak, tidak memaksanya untuk segera kembali. Sebaliknya, ia tetap berada di desa, mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sederhana. Ia membantu warga, belajar bercocok tanam, bahkan membantu usaha kecil yang telah Raina bangun dengan susah payah. Hari demi hari berlalu, dan tanpa sadar, kehadiran Adrian mulai terasa akrab kembali di hati Raina. Ia bukan lagi pria manja yang dulu hidup bergantung pada keluarganya. Ia telah berubah, menjadi lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Namun, benarkah cinta saja cukup untuk menyatukan mereka kembali? Di kota, Bularas semakin terpuruk. Ia kehilangan segalanya, bukan hanya Adrian, tetapi juga kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Tanpa Adrian yang meneruskan bisnis keluarga, usahanya perlahan merosot. Ia menyadari bahwa kekerasan hatinya telah menghancurkan hubungan ibu dan anaknya sendiri. Selin pun mengalami hal yang sama. Setelah semua kebohongannya terbongkar, ia kehilangan status sosialnya. Orang-orang yang dulu mendekatinya kini menjauh. Ia berusaha menghubungi Adrian, berharap masih bisa memperbaiki keadaan, tapi teleponnya tak pernah dijawab. Ia telah kalah dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Suatu sore, Adrian berdiri di depan Raina yang tengah sibuk di kebunnya. "Aku akan kembali ke kota," kata Adrian tiba-tiba. Raina terkejut, menatapnya dengan bingung. "Aku tahu aku sudah banyak berubah, dan aku tahu kau melihatnya," lanjut Adrian. "Tapi aku juga sadar, aku tidak bisa terus di sini hanya untuk membuktikan diriku. Aku harus kembali dan menyelesaikan urusanku dengan keluargaku. Aku ingin membangun segalanya dari nol, tanpa bayang-bayang keluargaku." Raina terdiam. "Aku tidak ingin memaksamu untuk kembali padaku, Raina. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu, dan aku akan selalu menunggumu. Jika suatu hari kau siap, kau tahu di mana mencariku." Hatinya terasa berat saat melihat pria itu pergi. Ia telah mendapatkan kembali Adrian, tetapi kini harus melepaskannya lagi. Beberapa bulan berlalu. Raina tetap menjalankan usahanya di desa, sementara Adrian kembali ke kota, merintis usaha sendiri tanpa bantuan keluarganya. Ia berjuang dari bawah, membuktikan bahwa dirinya bukan lagi pria yang dulu. Dan akhirnya, ketika Raina telah benar-benar yakin dengan perasaannya, ia mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Suatu pagi, Adrian yang tengah sibuk di kedai kopi kecil yang ia bangun sendiri dikejutkan oleh suara yang begitu ia kenal. "Hai, Adrian." Adrian menoleh, dan di sana, berdiri Raina dengan senyum lembutnya. Keduanya saling berpandangan, tidak perlu kata-kata panjang. Mereka tahu, perjalanan panjang itu akhirnya membawa mereka kembali ke satu titik, bersama. Kini, bukan karena paksaan, bukan karena luka, tetapi karena pilihan mereka sendiri.